Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membayangkan satu situasi sederhana. Pernahkah kita sedang sibuk mengerjakan tugas, menghadiri kelas, atau bahkan tertidur, lalu tiba-tiba sadar bahwa waktu sholat tuh udah habis atau bahkan sudah terlewat. Padahal kita merasa sudah mengaktifkan pengingat sholat di aplikasi. Pertanyaannya, apakah masalahnya karena pengguna yang lupa atau justru karena desain aplikasi belum cukup membantu pengguna mencapai tujuannya? Dari pertanyaan sederhana itulah, saya mencoba melihat bahwa pengalaman pengguna bukan hanya tentang apakah sebuah fitur tersedia, tapi juga apakah fitur tersebut mudah ditemukan, mudah dipahami, dan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa fitur tersebut benar-benar bekerja. Melalui proyek ini, saya akan membahas bagaimana proses UX design digunakan untuk mengevaluasi dan merancang ulang fitur pengaturan alarm sholat pada aplikasi Muslim, Prayer, Times, and Qibla, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih sederhana, intuitif, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Prayudya Handayani dengan NIM M0403241063 dari kelompok 4 Desain Pengalaman Pengguna Paralel 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dengan studi kasus pada aplikasi Muslim, Prayer, Times, and Qibla. Fokus teks individu yang saya kerjakan adalah mengatur alarm pengingat sholat, mulai dari proses penggunaan menemukan fitur alarm, mengatur waktu pengingat, memilih suara azan, hingga memastikan alarm itu benar-benar berhasil sudah diaktifkan. Selama 1 semester, proyek ini dikerjakan menggunakan tahapan design thinking, dimulai dari memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi masalah, membuat solusi desain, hingga melakukan usability testing menggunakan Maze. Pada gambaran umum aplikasi itu tersendiri, yaitu aplikasi mobile yang membantu pengguna dalam menjalankan ibadah sehari-hari, seperti melihat jadwal sholat, arah kiblat, dan pengingat azan. Proyek ini dipilih karena fitur pengingat sholat sangat penting, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaannya, sehingga perlu dianalisis untuk memahami pengalaman pengguna. Tujuannya yaitu untuk membantu pengguna agar dapat beribadah dengan lebih mudah, praktis, dan tepat waktu. Task yang dipilih yaitu task utamanya mengatur dan memastikan alarm pengingat sholat itu aktif pada aplikasi. Deskripsinya yaitu bertujuan agar pengguna dapat mengaktifkan pengingat waktu sholat sehingga tidak melewatkan waktu ibadah. Pengguna ingin memastikan alarm berbunyi tepat waktu sesuai dengan jadwal sholat di lokasi mereka masing-masing. Rincian teksnya itu ada konteks penggunaan. Teks ini dilakukan saat pengguna sedang beraktivitas seperti sebelum tidur atau di tengah kesibukan, sehingga membutuhkan cara yang cepat dan praktis. Perangkat yang digunakannya itu smartphone di berbagai tempat seperti rumah, kelas, atau saat berpergian sekalipun. Existing text flow-nya itu di sini ada homepage-nya. Jadi kita di sini ada mencari dulu nih sebenarnya waktu sholat itu ada di sebelah mana. Terus next selanjutnya di sini sudah muncul waktu sholat, kita mencari mengaktifkan alarm itu ada di sebelah mana. Apakah ada di waktu-waktu sholat, nama-nama sholat, di jam, atau bahkan di icon speakernya. Nah, untuk pengaturannya itu memilih waktu zuhur, yaitu di sini tidak banyak pilihannya, hanya tidak ada alarm, tepat azan waktu, dan 10 menit sebelumnya. Jadi tidak ada banyak pilihannya, serta di sini ada pemberitahuan azannya itu ada azan 1, azan 2, azan 3, suara notifikasi default, bisu, drum suara, islamistik, azan 4. Jadi tidak ada pilihan azan-azan di berbagai negara ataupun azan lainnya. Nah, ada di sini ada poin-poinnya itu sendiri, ada fitur alarm sulit ditemukan, icon pengingat kurang jelas, terlalu banyak langkah untuk mengatur alarm, serta status alarm kurang aktif terlihat. Oke, jadi dari yang udah aku jelaskan untuk research objektifnya, tujuan utamanya itu sendiri itu memahami hambatan pengguna dalam mengaktifkan alarm pengingat sholat pada aplikasi Muslim, mulai dari homepage hingga alarm itu berhasil disimpan. Nah, untuk pertanyaan research-nya itu, apakah fitur alarm sholat mudah ditemukan? Apakah alur pengaturan alarm mudah dipahami? Apakah pengguna yakin alarm berhasil aktif setelah menyimpan? Dan apakah pengguna merasa nyaman menggunakan fitur ini? Research metode dan partisipan yang kami gunakan yaitu kami menggunakan metode task based testing, yaitu menggunakan Mesh Remote
unmoderated, yaitu usability testing dengan open feedback. Nah, partisipannya di sini aku sudah mengumpulkan 17 pengguna dengan usia rentang 19 hingga 30 tahun. Research framework-nya itu ada problem, testing, analisis, hingga ke design validation. Ada metode wawancaranya itu sebelum melakukan usability testing, sebelumnya melakukan metode wawancara secara terbuka. Yaitu tujuannya untuk menggali pengalaman nyata pengguna, mengetahui perasaan, kebiasaan, dan hambatannya. Di sini aku memakai 3 teman-teman aku untuk diwawancarai. Sini ada pertama ada Puan Siti Nurfadila dari Ekonomi Syariah 61. Di sini ada MT Map dan Customer Journey-nya. Di sini sebelum melakukan testingnya secara terbuka, di situ dia merasakan dengan tenang. Nah, setelah pas memulai dia bingung. Sebenarnya pengaturan alarmnya itu ada di sebelah mana sih? Nah, saat melakukannya dia ragu. Ini tuh sebenarnya nyalain alarm atau cuma sebagai fitur biasa aja atau sebenarnya bagaimana gitu. Saat momen krisisnya itu dia khawatir apakah ini alarm sudah aktif atau belum, karena tuh nggak ada feedbacknya apakah ini sudah berhasil disimpan atau belum gitu. Dan yang sesudahnya itu dia sedikit lega karena fitur ini membantu untuk dia mengingatkan. Selanjutnya sini ada Wapik Nurul Aina dari Matematika 61, yaitu dia pertamanya netral sebelumnya, terus pas saat memulai dia bingung pengaturan alarmnya ada di sebelah mana. Nah, untuk saat dilakukannya dia kesal karena nggak ada suaranya, terus juga banyak iklannya. Momen krisisnya itu frustasi karena harus diatur lagi dari pengaturan ya atau bagaimana karena bingung nggak ada arahan yang jelasnya. Selanjutnya itu setelah melakukan itu dia akhirnya bisa juga untuk menyelesaikan alarm tersebut. Selanjutnya di sini ada Fadia Rizky Aulia dari Fisika 61. Sebelum melakukan percobaan aplikasi, dia tuh tenang. Pas memulainya dia bingung fitur alarmnya ada di sebelah mana, membuka aplikasi dan mencari fitur azannya itu ada di sebelah mana. Saat melakukannya dia sedikit kaget. Oh, ternyata yang ini bisa dipencet. Oh, ternyata bagian nama azannya itu bisa dipencet. Terus bagian icon speaker suaranya itu bisa dipencet tapi nggak tahu itu tuh sebenarnya untuk apa. Apakah itu untuk bisuin suara azannya ataukah itu untuk aktifkan atau nonaktifkan. Nah, untuk momen krisisnya itu dia ragu, ini tuh alarmnya sudah berhasil diaktifkan atau belum. Nah, sesudahnya dia tuh lega juga, lumayan membantu kalau misalkan dia lagi sibuk. Next, ini ada sintesis temuan hasilnya dari klasifikasi masalah tersebut. 2 dari 3 user mengira pengaturan alarm berada di menu pengaturan umum atau menu lainnya di aplikasi. 2 dari 3 user tidak menyadari bahwa icon speaker atau tulisan azan dapat ditekan untuk mengatur alarm. 3 dari 3 user harus mencoba beberapa menu sebelum menemukan pengaturan alarm azan. 3 dari 3 user harus memperhatikan banyak elemen pada halaman jadwal sholat sebelum memahami cara mengaktifkan alarm. Next, untuk personanya yaitu menggambarkan pengguna yang ingin mengaktifkan alarm sholat sebagai pengingat dan menginginkan proses mengatur alarm sholat yang cepat serta praktis. Pain points utama ini yaitu ditemukan adalah sulit menemukan fitur alarm sholat, tidak ada feedback validasi, dan navigasi aplikasi yang membingungkan. Next, di sini ada POV yaitu menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan akses yang cepat ke fitur alarm pengingat sholat, kemudahan mengatur alarm, serta memastikan tidak melewatkan waktu sholat. Insight ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan desain yang harus diprioritaskan. How might we map, yaitu menghasilkan pertanyaan utama yang menjadi fokus perancangan solusi, yaitu bagaimana membantu pengguna memudahkan mengatur alarm pengingat sholat dengan praktis dan efisien. Untuk desain requirement-nya sendiri itu ada 3 kategori utama, yaitu ada fungsional, usability, dan experience. Untuk fungsional sendiri itu kebutuhannya itu mengaktifkan alarm, memilih waktu pengingat, dan mengatur suara. Untuk usability-nya itu mudah ditemukan, mudah digunakan, dan konsisten. Untuk experience-nya itu cepat, nyaman, tenang, dan percaya diri. Next, di sini ada UX goals-nya itu ada efisiensi, yaitu mengatur alarm sholat dapat dilakukan dengan cepat. Discoverability, yaitu fitur alarm mudah ditemukan oleh pengguna. Satisfaction, yaitu pengguna merasa yakin alarm telah aktif.
spiritual fokus, yaitu membantu menjaga waktu sholat tanpa mengganggu fokus ibadah. Selanjutnya di sini ada produk sejenis, yaitu kami memilih pembandingnya itu dari aplikasi Muslim Pro dengan aplikasi yang sendiri kami pilih, yaitu aplikasi Muslim Prayer Times and Qibla, yaitu ada aspeknya itu akses pengaturan alarmnya itu dari Muslim Pro sendiri mudah ditemukan. Jadi dia setelah membuka homepage-nya langsung ditemukan ada di bagian paling bawah dia untuk jadwal sholatnya. Nah, untuk aplikasi kami sendiri yaitu kurang menonjol. Status alarmnya itu jelas terlihat aktif atau nonaktif, sedangkan aplikasi Muslim yang kami pilih yaitu kurang jelas. Feedback dari sistemnya itu dari aplikasi Muslim Pro ini ada konfirmasi saat alarm itu aktif, yaitu dia ada bacaan simpan, jadi kita yakin bahwa itu tuh sebenarnya sudah berhasil disimpan. Nah, untuk aplikasi Muslim kami sendiri itu tidak ada feedbacknya, jadi kami tuh nggak tahu sebenarnya apakah aplikasi ini sudah berhasil disimpan setelah kami mengatur alarmnya, apakah belum gitu. Nah, untuk pilihan suara azannya sendiri yaitu variasi suara azan lebih banyak dari berbagai negara dari Muslim Pro, sedangkan dari Muslim Prayer Times and Qibla sendiri itu pilihan suara azannya masih sangat-sangat terbatas. Decision matrix-nya itu ada high impact, low effort, yaitu ada icon, clarity, alarm visibility, feedback confirmation, navigation, dan simplification. Untuk high impact, high effort-nya itu ada layout optimization, yaitu berdampak tinggi karena memperbaiki hierarki antar muka. Untuk low impact, low effort-nya itu label improvement, typography adjustment, yaitu merupakan perbaikan minor yang tidak mempengaruhi task completion secara langsung. Untuk final solution-nya itu menu alarm langsung terlihat di halaman utama, icon alarm dibuat lebih jelas dan mudah dikenali, pengaturan alarm lebih mudah diakses, dan feedback status alarm dibuat lebih jelas. Next, di sini ada workflow-nya itu, yaitu pertama itu memulai, yaitu membuka aplikasi, terus ke loading homepage, dan di sini mencari jadwal sholat setelah menemukan, yaitu melihat di sini ada silent alarm atau tidak, terus ini ada pemilihan jadwal sholat itu untuk mengatur alarmnya, itu memilih suara azan, di sini aku memilih azan zuhur, yaitu di sini kita bisa mengatur dari pengingat. Sebelumnya di sini ada dari 1 sampai 60 menit, terus ada mengatur suara azan, di sini ada banyak pilihannya, lebih dari 15 dari beberapa negara, dan yang terakhir di sini ada hari perulangannya, mau di hari perulangan hanya dari Senin, Selasa, atau Selasa, Senin, Rabu, Kamis, atau seluruhnya setiap hari. Dan yang terakhir yaitu pencet simpan, yaitu untuk menandakan feedback bahwa alarm itu sudah berhasil disimpan. Di sini ada hi-fi prototype utamanya yang saya gunakan di Mesh untuk usability testing, yaitu ada homepage, menu pencarian, alarm azan, pengaturan waktu, pengaturan suara, dan pengaturan dari jadwal sholat itu sendiri. Next, di sini ada hi-fi prototype lengkapnya, yaitu di sini kita bisa melihat banyak icon-iconnya. Di sini ada design decision-nya, itu ada problemnya pengguna masih melakukan eksplorasi, evidence-nya itu feedback plus mass testing, decision-nya itu meningkatkan visibilitas fitur utama, expected impact-nya itu mempercepat akses menuju tujuan pengguna. Next, ini ada existing phase solution, yaitu yang pertama, fitur alarm sholat sulit ditemukan. Solution itu menu alarm dibuat lebih terlihat pada halaman jadwal sholat. Yang kedua, pengguna harus membuka beberapa menu untuk mengatur alarm. Solusinya itu alur pengaturan alarm disederhanakan menjadi lebih sedikit langkahnya. Yang ketiga, ada icon speaker kurang jelas sebagai tombol pengaturan alarm. Solusinya itu icon diberi label dan desain yang lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, tidak ada konfirmasi yang jelas setelah alarm diaktifkan. Yaitu solusinya ditambahkan feedback visual yang menunjukkan alarm berhasil aktif. Sini ada testing plan-nya, itu ada detail testing plan. Kami menggunakan platform Mesh sebagai usability testing. Partisipannya itu ada 17 pengguna. Metodenya itu ada remote unmoderated dan teksnya itu ada 3.
Sukses kriterianya ada sukses rate 100%, satisfaction lebih dari 5, drop off-nya itu ada 0%. Selanjutnya di sini ada responden profile, yaitu demografi responden. Di sini ada usianya rentangnya dari 19 hingga 30 tahun. Frekuensi pengguna digitalnya itu 13 dari 17 orang pernah mengatur alarm sholat melakukan aplikasi digital, dan 4 dari 17 orang itu belum pernah sama sekali mengatur alarm sholat melalui aplikasi digital. Jadi mayoritas responden merupakan dewasa yang aktif menggunakan aplikasi digital. Di sini ada mass result-nya itu, ada menemukan fitur sholatnya itu suksesnya itu 100%, drop off-nya 0%, dan miskliknya itu ada 10,5%. Untuk mencari waktu sholatnya itu sendiri, ada suksesnya 100%, drop off-nya 0%, dan miskliknya itu ada 58,8%. Untuk pengaturan pemberitahuan alarm itu sendiri ada suksesnya itu 100%, ada drop off-nya 0%, dan miskliknya itu ada 54,9%. Hasil utama yang ditemukan yaitu suksesnya itu semuanya 100%, jadi nggak ada yang nggak berhasil, drop off-nya itu 0%, average duration-nya itu ada 82,1 second, misclick rate-nya itu ada sekitar 40,4%. Nah, seluruh responden ini berhasil menyelesaikan tugas tanpa drop off 100%, namun tingkat misclick sebesar 40,4% menunjukkan masih terdapat kendala navigasi, pengguna menemukan jalan keluar, tapi tidak secara intuitif langsung menemukan langkah-langkahnya ini, dan ini. Gitu. Next, ini ada satisfaction result-nya itu ada seberapa mudah Anda menemukan fitur menu sholat untuk diselesaikan. Di sini 17-nya itu 100% karena semua berhasil menemukan. Next, seberapa mudah Anda menemukan tombol untuk mengatur alarm sholat dari halaman ini. Jadi hanya 2 orang yang rating di angka 4, sisanya itu 15 orangnya rating di angka 5. Seberapa jelas Anda memahami fungsi setiap opsi yang ada di halaman pengaturan pemberitahuan alarm. 2 dari 17 orang menilai ini adalah jelas, dan 15 dari 17 orang menilai ini bahwa sangat jelas. Seberapa cukup pilihan menit yang tersedia dari 1 sampai 60 menit untuk kebutuhan Anda. 2 dari 17 orang menilai ini cukup, 15 dari 17 orang menilai ini sangat cukup. Seberapa mudah Anda menemukan dan memilih suara azan yang diinginkan? 2 dari 17 orang menilai ini mudah, dan 15 dari 17 orang menilai ini sangat mudah. Next, seberapa mudah Anda memahami cara memilih hari perulangan alarm? 1 dari 17 orang menilai ini mudah, dan 16 dari 17 orang menilai ini sangat mudah. Next, setelah menekan simpan, seberapa yakin Anda bahwa alarm sholat sudah berhasil aktif? Jadi 2 dari 15 orang ini menilai di tengah-tengah, dan 15 dari 17 orang ini menilai sangat yakin. Secara keseluruhan, seberapa mudah proses mengaktifkan alarm sholat di aplikasi ini? 2 dari 15 orang menilai ini mudah, dan 15 dari 17 orang menilai ini sangat mudah untuk mengaktifkan alarm. Next, ini apa yang Anda pikirkan saat pertama kali melihat halaman ini? Banyak jawaban yang berbeda-beda, yaitu ada yang memudahkan pengguna, ada yang tampilannya menarik, bagus, ikonnya lucu, terus ada yang fiturnya sangat lengkap, tampilannya bagus, gambar ikonnya sangat membantu untuk menemukan fitur yang dibutuhkan. Terus ada di sini yang dipikirkan halaman tersebut merupakan opsi untuk menyalakan alarm pada waktu sholat, terus terdapat jadwal 5 sholat yang dapat diubah-ubah, sangat mudah ditemukan, menarik, dan tidak membingungkan. Next, selanjutnya, apakah ada opsi yang menurut Anda membingungkan atau labelnya kurang jelas? Jadi sini banyak yang menilai bahwa di sini tidak membingungkan, semuanya itu tampak jelas, mudah, dan tidak ada yang
susah gitu. Next. Apakah tampilan pilihan menit sudah memudahkan Anda? Di sini jawabannya hampir semuanya sudah sangat memudahkan pengguna. Apakah tampilan pilihan suara sudah memudahkan Anda? Di sini hampir semuanya juga sudah, bahkan semuanya sudah menjawab sangat mudah, sangat sudah digunakan. Setelah kembali ke halaman utama, bagaimana Anda tahu alarm itu sudah aktif atau belum? Jadi sini ada beberapa jawaban juga, ada yang melihat kembali, mengecek ulang, terus ada yang bilang sudah tekan simpan, jadi tidak perlu mengecek ulang karena di situ sudah ada validasinya sendiri. Nah, terus di sini selanjutnya ada pertanyaan, selama mengerjakan teks tadi, apakah ada momen di mana Anda menekan tombol salah atau tidak sesuai harapan? Di sini semuanya tidak ada jawaban, ada satu jawaban, yaitu dia salah menekan di suara azannya. Jadi dia bingung menekan di bagian suara azannya itu untuk mengatur alarm itu sebelah mana di suara azannya. Next di sini, apakah ada saran perbaikan untuk aplikasi ini? Ada juga di sini yang menyampaikan bahwa mau buat versi warna pink karena sih kan hampir semuanya memang warna hijau, terus tidak ada, sudah bagus, sudah hebat, sejauh ini nggak ada, sudah cukup. Next di sini ada pertanyaan lagi, icon atau elemen mana yang pertama kali Anda perhatikan di halaman ini? 53% melihat nama waktu sholat, subuh, zuhur, dan seterusnya. 41% icon speaker, volume di samping nama sholat. 6% jadwal, tanggal, dan kalender. 0% icon pengaturan di pojok kanan. Saat melihat halaman pengaturan alarm, opsi mana yang pertama kali ingin Anda ubah atau cek? 47% peringatan sebelum beberapa menit sebelum azan. 41% peringatan tepat waktu on atau off. 12% itu suara pemberitahuan. Next, pertanyaan selanjutnya, berapa menit sebelum azan yang paling sering Anda butuhkan untuk bersiap sholat? Di sini jawabannya 100%, menitnya itu 1-15 menit yang dibutuhkan. Apakah Anda tahu cara mengonfirmasi pilihan suara setelah memilihnya? 90% langsung tahu, 6% agak bingung, perlu cari tahu dulu. Next, sini singkatan hari SSRKJSM, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah mudah Anda pahami? Jawabannya itu 88% langsung paham tanpa berpikir lama, 6% agak bingung, lebih suka nama hari penuh, dan 6%-nya itu paham tapi perlu sebentar untuk mengingat urutannya. Pertanyaan terakhir, bagaimana yang paling membuat Anda kebingungan selama proses ini, yaitu 71%. Nggak ada, semuanya mudah. 18% memahami opsi di halaman pengaturan pemberitahuan, 6% memilih suara azan yang diinginkan, dan 6% lainnya mengatur hari perulangan. Conclusion result-nya itu ada overall satisfaction, yaitu 4,9 dari 5. Keberhasilan teksnya itu 100% sukses rate-nya. Insight utama yang bisa diambil yaitu sukses rate 100% dan kepuasan pengguna. Pengalaman mengatur alarm dinilai mudah digunakan. Menu sholat pada homepage masih kurang terlihat. Dan pengguna mengusulkan kurang terlihat. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan aplikasi ini sudah memberikan pengalaman mengaktifkan alarm yang baik dan memuaskan pengguna. Namun hasil observasi dan open question menunjukkan bahwa optimasi pada discoverability fitur dan tata letak antarmuka masih diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan untuk beberapa pengguna. Heatmap analisisnya itu di sini ada homepage-nya, di mana di sini hampir semuanya, bahkan semuanya itu sudah benar melakukan instruksinya itu langsung menuju ke menu sholat. Nah, dari menu sholat ini mengatur alarm, yaitu di sini sudah bisa dilihat memang beberapa banyak yang salah pencet atau salah tekan, bahkan ada juga yang mencoba memencet satu persatu icon speaker sholat. Bahkan di instruksi mesnya tersebut sudah dijelaskan bahwa hanya alarm dari azan subuh aja yang bisa digunakan atau bisa untuk dicoba.
Sini juga ada yang memencet waktu sholatnya, dan sini juga akhirnya mereka semua benar untuk terakhir yaitu memencet langsung di nama sholatnya. Untuk di bagian pengaturan pemberitahuan itu sendiri, di sini ada banyak yang mencoba peringatan tepat waktu, peringatan sebelum, ada juga yang salah pencet di bawah waktu, di bawah bacaan subuh pengaturannya itu ada yang satu salah pencet. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada suaranya, suara azannya sini ada beberapa yang milih zuhur dan asar. Dan yang terakhir dari perulangan itu sendiri ada beberapa yang mencoba hari, dan yang terakhir yaitu pencet simpan untuk memvalidasi feedback bahwa uh, bahwa itu sudah berhasil disimpan dari pengaturan alarm yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, di sini ada feedback analisisnya, itu ada positif negatif. Positifnya itu mayoritas responden dapat mengaktifkan alarm sholat setelah menemukan menu pengaturan. Pengaturan waktu pengingat dinilai cukup mudah dipahami. Fitur pengingat sholat dianggap bermanfaat untuk membantu menjaga ketepatan waktu ibadah. Tampilan pengaturan alarm dinilai sederhana dan mudah digunakan setelah berhasil diakses. Dan negatifnya itu letak fitur pengaturan alarm masih memerlukan beberapa langkah untuk ditemukan. Yang kedua, fungsi icon speaker belum langsung dipahami oleh sebagian besar pengguna. Yang ketiga, informasi mengenai status alarm dapat dibuat lebih jelas agar pengguna semakin yakin pengaturan telah berhasil diterapkan. Dan yang terakhir yaitu alur pengaturan alarm masih dapat disederhanakan agar lebih cepat bagi pengguna baru. Next, di sini recommendation, yaitu sini ada high priority-nya. Yang pertama ada improve alarm feature visibility, yang kedua add clear activation confirmation, dan yang terakhir simplify alarm setting flow. Untuk medium priority-nya itu sendiri ada expand azan sound library dan personalize reminder settings. Next, di sini selanjutnya ada limitation, yaitu ukuran sampelnya terbatas, hanya 17 responden. Remote unmoderated testing hanya mengevaluasi jadwal sholat, tidak tidak semuanya, jadi hanya jadwal sholat subuh aja, nggak ada zuhur, asar, maghrib, isya, karena itu semuanya sebenarnya sama untuk cara mengatur alarmnya, jadi di sini hanya menggunakan waktu subuh saja. Nah, untuk prototipenya itu belum merepresentasikan aplikasinya secara penuh. Next, di sini ada conclusion-nya itu validasi solusinya itu problem awalnya itu berhasil tangani melalui perbaikan discoverability dan visibility fitur. Untuk buktinya sendiri itu ada sukses rate-nya itu sebesar 100%, drop off-nya itu 0%. Jadi mayoritas pengguna itu mengikuti alur yang dirancang tanpa hambatan. Untuk UX goals-nya itu sendiri, discoverability-nya dan efisiensinya itu tercapai. Search dan setting-nya kini lebih mudah ditemukan, yaitu satisfaction tercapai sebesar 9,5 per 9,5 per 5. Namun masih ada peluang perbaikan pada aspek navigasi pencarian alarm. Untuk pengembangan selanjutnya itu mengurangi jumlah misklik melalui penyempurnaan icon dan tata letak, menambah lebih banyak pilihan suara azan, dan melakukan pengujian dengan jumlah partisipan yang lebih banyak dan beragam agar dari lebih dari 30 itu kita bisa menilai, misalkan lebih dari 30 kita bisa menilai apakah sebenarnya di beberapa itu banyak yang ditemukan karena sini hanya 17, jadi kita hanya bisa menilai lebih sedikit gitu. Untuk refleksi prosesnya itu sendiri, proses design thinking membantu mengidentifikasi hambatan pengguna dalam mengatur alarm sholat serta menghasilkan solusi yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa perbaikan pada navigasi, visibilitas fitur, dan feedback sistem itu mampu meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Di sini aku menyantumkan lampirannya itu ada Figma, di sini ada linknya, di sini ada desain Figma kelompok 4 Parel 3. Untuk Figjamnya sendiri, linknya juga sudah aku cantumkan. Di sini Figjam tuh isinya ada persona, empathy map, dan lain-lain. Untuk prototipenya situ ada prototype text individu, untuk mesh-nya itu sendiri ada untuk prototype usability testing di mesh-nya, dan wawancaranya. Di sini ada aku mencantumkan Google Drive dan beberapa beberapa dari praktikum sebelumnya juga. Sini aku juga sudah mencantumkan, dan yang terakhir ada presentasi, yaitu sini nanti setelah video diupload ini aku akan mencantumkan link YouTube presentasinya itu sendiri.
Next, ini ada dasar teori prinsip UX-nya itu menggunakan Nielsen Usability. Yaitu sebagai sistem harus memberikan feedback, match between system and real world itu bahasa harus mudah dipahami, user control dan freedom itu user bisa diyakinin dan control setting. Jadi di sini tuh ada selanjutnya ada Alan Dix dan kawan-kawan dari Human Computer Interaction, yaitu referensinya Human Computer Interaction. Dix et al. 2004. Untuk Nielsen-nya itu Usability Heuristic for User Interface Design, itu ada Jacob Nielsen 2024. Sekian presentasi proyek desain pengalaman pengguna dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.